Halo adik-adik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan kakak pada pembelajaran kedua, tema 9, subtema 2. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minggu pagi, Siti membantu ibu membersihkan rumah. Siti membersihkan debu yang ada pada barang-barang dalam ruangan keluarga dengan hati-hati. Siti membersihkan ruang tamu dibantu adik. Banyak barang dalam ruangan keluarga Siti. Ada meja, kursi, televisi, radio, dan komputer. Televisi, radio, dan komputer sengaja ayah Siti taruh di ruang keluarga. Tujuannya agar semua anggota keluarga bisa berkumpul dalam satu ruangan meskipun berbeda-beda aktivitas. Saat keluarga Siti membersihkan rumah, mereka kadang-kadang sambil mendengarkan lagu-lagu dari radio. Di ruangan keluarga, Siti sering ditemani ayah mencari informasi dari internet melalui komputer. Sementara itu, adik didampingi ibu duduk di kursi menonton TV. Keluarga Siti hidup rukun. Kerukunan keluarga Siti juga tampak pada saat bekerja sama membersihkan rumah. Adik-adik, berikut alat-alat elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti. Yang pertama yaitu televisi. Televisi sebagai salah satu media elektronik. Televisi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Televisi berfungsi untuk menghibur, mendidik, dan memberi informasi. Televisi memberikan banyak informasi bagi pemirsa. Salah satu bentuk informasi yang ditayangkan oleh televisi adalah iklan. Dalam kehidupan sehari-hari, iklan telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada umumnya. Televisi mempunyai banyak keunggulan dalam menyampaikan iklan. Oleh karena itu, iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pasang yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual menayangkan iklan yang dapat dilihat, dapat didengar, dan ditunjang dengan teks, sehingga menarik perhatian masyarakat. Yang kedua yaitu radio. Sama halnya dengan televisi, radio juga mempunyai fungsi penting bagi masyarakat umum. Fungsi radio yaitu sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Bukti bahwa radio mempunyai fungsi sebagai sarana propaganda terlihat dengan banyaknya pemasangan iklan yang memilih siaran radio sebagai sarana pemasangan iklannya. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata dan efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga yaitu komputer. Seperti televisi dan radio, komputer juga sebagai media elektronik. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas. Komputer mampu menerima input, memproses input sesuai instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketika dihubungkan dengan layanan internet, komputer bisa menjadi sarana promosi atau iklan bisnis. Banyak perusahaan besar, pribadi, dan pengusaha yang menggunakan layanan internet di komputernya
untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya. Layanan internet di komputer sebagai sarana promosi atau iklan dapat menjangkau wilayah yang sangat luas dengan biaya yang murah. Itulah peralatan elektronik yang ada di ruangan keluarga Siti. Televisi, radio, dan layanan internet di komputer ternyata mempunyai salah satu fungsi yang sama, yaitu sebagai sarana promosi dan iklan. Oleh karena itu, ada istilah iklan elektronik. Adik-adik, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan iklan elektronik? Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya menggunakan media elektronik. Adik-adik, dalam menyajikan iklan elektronik harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar menarik perhatian masyarakat. Berikut unsur-unsur tersebut. Yang pertama, perhatian atau attention, yaitu iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Kedua, minat atau interest, yaitu setelah mendapatkan perhatian, unsur iklan yang harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen. Yang ketiga, keinginan atau desire, yaitu iklan hendaknya mencakupi cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Keempat, rasa percaya atau conviction, yaitu untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen. Sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan. Kegiatan peragaan diantaranya seperti pembuktian atau sebuah kata-kata. Yang kelima, tindakan atau action merupakan tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Adik-adik, berikut perbedaan unsur elektronik yang terdapat pada radio, televisi, dan internet. Siti membantu ibu menyiapkan minuman. Ibu menyiapkan hidangan kecilnya. Ibu ingin membuat bakwan. Adonan bakwan sudah ibu siapkan sebelum memulai pekerjaan bakti membersihkan rumah. Jadi, ibu tinggal menggorengnya. Coba kamu perhatikan adonan bakwan yang dibuat Ibu Siti. Adonan bakwan yang terdiri atas tepung terigu dan sayuran tidak tercampur secara merata. Materi dalam adonan, sifat dan bentuknya masih kelihatan. Berdasarkan ciri adonan tersebut, dapat kita ketahui bahwa adonan bakwan yang siap digoreng Ibu Siti merupakan zat campuran heterogen. Sementara itu, Siti sibuk menyiapkan berbagai minuman. Inilah minuman yang dibuat oleh Siti. Yang pertama yaitu air putih dingin. Air dalam gelas pada gambar hanya terdiri atas satu zat, yaitu air mineral. Air dalam gelas tersebut tidak berubah rasa dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu, air putih dalam gelas tersebut merupakan zat tunggal. Yang kedua, segelas es teh. Segelas es teh yang dibuat Siti merupakan zat campuran heterogen. Contoh campuran heterogen adalah teh dengan air. Selain itu, ada perasan jeruk nipis dan es. Yang ketiga, segelas kopi. Segelas kopi yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, gula putih, dan bubuk kopi. Perhatikan dasar gelas pada adonan kopi tersebut.
Dalam dasar gelas tampak adanya endapan kopi yang tidak larut sempurna dengan air dan gula. Berdasarkan ciri adonan kopi tersebut, dapat kita pahami bahwa air kopi termasuk zat campuran heterogen. Dan yang keempat, segelas teh manis. Segelas teh manis yang dibuat Siti pada gambar merupakan perpaduan 3 materi, yaitu air, teh, dan gula putih. Perpaduan antara air, gula, dan teh pada gelas tampak tercampur merata atau sempurna. Materi air, teh, dan gula putih tidak memisah. Berdasarkan ciri teh manis tersebut, dapat kita pahami bahwa teh manis termasuk zat campuran homogen. Adik-adik, demikian contoh campuran homogen dan campuran heterogen. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 menunjukkan pola lantai yang dilalui oleh seorang penari. Gambar 2 menunjukkan garis di lantai yang dibuat oleh formasi kelompok. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Ciri pola lantai vertikal adalah penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lurus memberi kesan sederhana tetapi kuat. Berikut gambar pola lantai vertikal. 2. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut gambar pola lantai diagonal. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai lengkung ular, pola lantai angka 8. Berikut contoh pola lantai garis melengkung. Demikianlah adik-adik pembelajaran kedua dalam tema 9 subtema 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.